Ternyata ketika pandangannya ke arah sebelah kanan sini Pak, dia melihat ada sesosok binatang besar gitu Pak. Dan binatang itu berwarna hitam. Dan kemungkinan itu adalah dedemit Pak. Lah, ini makamnya siapa? Bukannya Abdul tadi ada sama kita ya? Halo brother and sister semuanya, welcome back kembali ya Pak di channel gua Rahmat RMT. Dan yap, bener banget, kali ini kita bakal bercerita tentang kisah horor lagi nih Pak. Nah, terima kasih banget juga nih buat kalian yang udah mau mampir ke channel ini, udah mau berkunjung di channel ini, dan jangan lupa juga tekan like, komen, dan subscribe-nya gitu Pak. Dan ya, langsung aja seperti biasa, Zona Hitam Horror Story. Jadi cerita ini berawal ketika 5 orang santri yang ingin mendaki ke sebuah gunung. Nah, cerita ini juga diawali dari seseorang yang bernama si Joko. Dimana si Joko ini, dia adalah seorang santri di sebuah pesantren. Dan dia juga dikenal dengan seseorang yang rajin, ibadahnya bagus, dan dia juga merupakan senior di sebuah pesantren tersebut Pak. Dan pada saat itu tepat di pertengahan bulan puasa Pak. Jadi si Joko ini dia berinisiatif untuk naik gunung bersama teman-temannya. Kemudian akhirnya si Joko ini meminta izin kepada guru-guru yang ada di pesantren tersebut, dan karena dia juga sudah lama pengabdiannya di pesantren tersebut Pak, akhirnya dia diberikan izin untuk berlibur. Tak lama setelah itu si Joko menghubungi 4 temennya ini, dikontak lah temennya itu. Bro gimana nih, mau ikut gua nggak? Kemana nih, kata teman-temannya kan. Kita naik gunung aja katanya. Setelah dihubungi, akhirnya si teman-temannya ini oke lah katanya, ya kita bakal ke gunung gitu. Mereka setuju dengan keputusan si Joko. Dan pada hari itu mereka berangkat pada Rabu sore, dan rencananya mereka bakal muncak itu pada Kamis sore, malam Jumat itu Pak. Berangkatlah mereka pada Rabu sore itu dari tempatnya masing-masing. Akhirnya mereka sampai di sebuah penginapan sekitaran jam 9 malam. Setelah sampai, mereka ini tadi ngobrol-ngobrol sebentar. Setelah itu mereka kembali istirahat. Nah, dikarenakan juga saat itu kan masih bulan puasa nih Pak, dan mereka juga nggak mau nih, cuman gara-gara naik gunung mereka nggak puasa gitu. Akhirnya pada malam hari itu mereka pun bangun untuk sahur. Dan mereka sahurnya juga agak lengkap malam itu. Ada ayam, ada telur, mereka juga minum susu. Karena besok kan juga mau muncak, jadi harus isi tenaga yang banyak gitu Pak. Setelah sahur, mereka sholat subuh, dan juga mereka bersiap-siap untuk berangkat. Oh maaf tadi ya, gue nyebutnya kan tadi Kamis sore kan. Enggak, mereka berangkatnya hari Kamis gitu Pak. Hari Kamis pagi. Nah setelah itu kan mereka berangkat, dan sekitaran jam 9 pagi mereka udah sampai di base camp. Alhamdulillah sampai juga nih. Capek banget gua bro. Ya elah, baru juga di base camp, kita belum naik kali. Setelah sampai di base camp, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan ke pos 1. Dalam perjalanan mereka tersebut, yang menjadi leadernya ini adalah si Joko. Karena dia juga seorang senior di sana,
Dan juga terlebih lagi si Joko ini dia sudah sering muncak di gunung-gunung gitu Pak. Jadi pengalamannya muncak ini udah banyak lah gitu dibandingkan teman-temannya. Dan juga di situ ada 2 orang yang baru ikut-ikutan muncak gitu Pak, yaitu si Agus sama si Edo. Dan alhamdulillahnya banget nih Pak, ketika di perjalanan cuacanya itu nggak terik tapi mendung gitu. Ya paling enggak bikin mereka nggak terlalu gerah lah dan nggak terlalu capek gitu Pak. Mereka sambil jalan, sambil menikmati pemandangan yang ada di sana, sambil santai-santai juga. Karena pada saat itu treknya masih belum nanjak banget gitu Pak. Sampailah mereka pada saat itu di pos 1. Nah pada saat di pos 1 ini mereka kan nempuhnya tadi sekitar 1 jam. Jadi ketika di pos 1 itu waktunya udah zuhur Pak. Setelah itu teman-temannya ini kan ada yang santai, ada yang sholat zuhur juga di situ, dan ada yang sempet-sempetnya mandi Pak. Dan yang pengen mandi ini namanya si Baim. Jadi 5 temannya ini adalah Joko, Baim, Agus, Edo, sama Bambang. Setelah itu si Baim kan minta izin deh. Kok gua mau mandi dulu ya, panas banget nih, gerah katanya. Iya, tapi jangan lama-lama ya. Ini di hutan loh, kata si Joko. Ya udah kata Baim. Gua izin dulu ya, karena kebetulan juga di situ ada sumber mata air Pak yang bisa digunakan untuk mandi. Nah setelah itu si Baim berangkat untuk mandi. Ketika mandi nih, si Baim ini udah agak was-was kan, karena emang itu juga di hutan. Dia sambil nengok kanan, nengok kiri gitu. Dan perasaan was-wasnya itu semakin menjadi-jadi Pak, ketika dia mendengar ada seseorang yang sedang berjalan. Dan ketika dia mencari asal suara itu Pak, ternyata nggak ada orangnya gitu, bener-bener sepi. Allahu Akbar, siapa di sana? Di sini kan dia udah mulai nggak tenang tuh. Dia mandinya buru-buru banget, terus langsung pakai anduk. Dan juga ketika dia mau masang baju nih Pak, dia sambil nengok-nengok gitu kan. Ternyata ketika pandangannya ke arah sebelah kanan sini Pak, dia melihat ada sesosok binatang besar gitu Pak. Dan di binatang itu berwarna hitam. Dan kemungkinan itu adalah dedemit Pak. Setelah itu dia langsung ngibrit tuh, lari tuh nyamperin teman-temannya. Setelah sampai, teman-temannya ini kan kaget ngelihat posisinya si Baim ini, bajunya berantakan dan juga lari-lari. Ditanyain lah sama teman-temannya, "Im, lu kenapa sih?" kata teman-temannya. Tapi si Baim ini dia nggak mau nyeritain kan, karena juga di situ posisinya masih di hutan Pak, dan dia juga takut itu cuman halusinasinya doang. Jadi dia nggak ceritain kepada teman-temannya. "Ya apa-apa kok, yuk kita lanjut yuk," katanya. "Ya udah deh, yuk kita berangkat lagi," kata si Joko gitu kan. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan mereka ke pos 2. Dan setelah itu mereka langsung melanjutkan jalan untuk ke pos 3. Di pos 3 ini Pak, trek dan jalurnya itu udah sedikit menanjak dan udah agak sulit gitu Pak. Dan di situ mereka beberapa kali break dan istirahat, karena juga posisinya mereka puasa gitu Pak. Joko, break dulu deh kayaknya, gue capek banget nih," kata temennya kan. "Ya udahlah," kata si Joko, "kita istirahat dulu." Nah, di saat istirahat itu Pak, si Joko ini kan posisinya paling depan tuh, ngawal teman-temannya, sambil dia mantau arah-arah sekitar gitu Pak. Dan juga nih Pak, perlu diketahui, pada saat itu kan puasa nih, jadi nggak ada pendaki-pendaki lain Pak, bener-bener sepi banget. Itu apa ya? Kok larinya cepet banget? Si Joko yang melihat itu, dia cuman diem, dia nggak mau ngasih tahu teman-temannya. Dia cuman mikir, apa ya itu ya? Kok cepet banget? Kayaknya cuman halusinasi aku aja deh, kata si Joko. Kemudian mereka ngelanjutin perjalanan lagi nih, karena itu juga udah lumayan sore. Dan akhirnya mereka pun sampai di pos 3. Dan pada saat itu waktu sudah asar Pak. Di situ mereka istirahat lagi sambil ngobrol-ngobrol lagi. Dan kemudian mereka ngelanjutin perjalanan lagi ke pos 4.
Semakin mereka naik ke pos itu ya Pak, perjalanan itu semakin susah. Dalam perjalanan mereka menuju ke pos 4 ini, itu juga perjalanannya semakin lebih sulit Pak, karena kan semakin tinggi, semakin nanjak gitu. Dan gak sesekali temennya itu tertinggal Pak. Joko istirahat dulu nih, kata si Agus kan. Buruan, kata si Joko, ini udah sore loh, ntar lu udah tinggal di sini malah ada dedemit lagi. Temennya kan ini capek Pak, malah dibercandain kayak gitu. Akhirnya si Joko ini ngeninggalin dia dan langsung ngambil posisi pertama lagi nih. Singkat cerita nih, mereka udah sampai di pos 4, dimana pada saat itu juga sore banget dan hampir maghrib Pak. Karena waktunya pada saat itu sudah menjelang maghrib dan pengen buka puasa, akhirnya dua temennya langsung mendirikan tenda, dan dua temennya lagi masak, dan tinggal si Joko ini, dia pergi untuk nyari kayu bakar. Si Joko ini nyari kayu bakarnya sendirian gitu Pak. Karena kan juga si Joko ini sudah terbiasa camping dan juga sudah biasa ngelakuin hal-hal yang ya sesuai kayak pendakian-pendakian gitu lah Pak. Ketika sedang mencari kayu bakar, Joko ini tiba-tiba melihat hal yang sama Pak, yaitu sesosok bayangan yang larinya itu cepat banget. Setelah melihat hal itu, si Joko ini udah beranggapan ini kayaknya ada yang beda nih. Gak biasanya gua kayak gini, kata si Joko kan. Tetapi sampai di situ dia juga nggak mau ngasih tahu temen-temennya. Nah kemudian si Joko ini balik untuk bawa kayu bakar karena kayunya juga diperlukan untuk memasak. Tak lama setelah itu, akhirnya maghrib pun tiba dan mereka buka puasa bersama. Di situ mereka makannya cepet banget Pak, udah kayak orang kelaparan gak makan beberapa hari gitu. Dikarenakan juga udah kelelahan nanjak ya kan, puasa lagi Pak. Setelah makan, mereka pun tidak lupa untuk melaksanakan kewajiban mereka, yaitu sholat. Akhirnya mereka sholat maghrib lagi nih. Stop dulu nih Pak. Buat kalian yang punya cerita horor dan mau dibagikan kepada penonton, bisa banget nih kirim ke email aku atau juga bisa DM di Instagram aku ya Pak. Lanjut. Sampai setelah sholat maghrib, mereka berzikir-zikir nunggu waktu isya. Dan ketika sudah sholat isya, di sini mereka memutuskan untuk apakah akan ngecamp di pos 4 ini atau ngecampnya di pos 5. Nah setelah berunding nih Pak, akhirnya mereka memutuskan untuk ngecamp di pos 5. Dan pada saat itu jam sudah sekitar jam setengah 8. Berangkatlah mereka ini ke pos 5. Dalam perjalanan menuju pos 5 ini, mereka kan udah makan gitu, udah istirahat yang udah cukup lama juga. Mereka sambil menikmati alam gitu Pak, sambil menikmati bintang, bulan, dan angin sejuknya malam. Wah mantap Pak, pengen muncak juga dah. Dan akhirnya mereka sampai di pos 5 Pak. Kenapa mereka milih di pos 5? Itu dikarenakan agar nantinya dari pos 5 itu menuju ke puncak itu udah nggak jauh lagi Pak. Biar besok tuh mereka nggak terlalu capek lagi tuh buang-buang tenaga di saat puasa. Ya udah deh, ketika sampai di pos 5, mereka langsung mendirikan tenda, kemudian mereka langsung istirahat di situ. Setelah itu mereka ngobrol-ngobrol bentar, ngemil-ngemil juga sambil ditemani dengan api unggun kan. Habis itu mereka akhirnya melakukan istirahat kembali. Nah, karena udah kecapean kan, beberapa teman-temannya ini langsung pada ketiduran Pak. Dan pada malam itu si Joko ini akhirnya terbangun dan juga dia pengen pipis gitu Pak. Terus Joko ini akhirnya keluar tenda dan dia juga mencari lokasi yang mana bisa digunakan untuk buang air. Dalam perjalanannya untuk pipis tadi Pak, si Joko ini melihat ada sebuah tenda Pak. Dan juga tendanya itu kosong kayak nggak ada orangnya Pak, bener-bener sepi banget. Tumben-tumbenan yang ada tenda. Rasanya tadi nggak ada ngelihat satupun orang yang naik ke atas sini loh, kata dalam hatinya kan gitu. Ya udahlah, kata si Joko, ngapain juga gua ngeperhatiin tenda itu, gua kan mau kencing ke sini katanya. Tak lama setelah Joko memperhatikan tenda tersebut, tiba-tiba ada yang nepok belakangnya Pak.
"Ngapain mas? Sendirian aja di sini." Oh. Iya pak, kata si Joko gitu kan. Dia kaget gitu. "Ngapain mas?" kata si orang tadi kan. "Mau kencing bang," kata si Joko. Tapi Joko di sini juga agak salpok nih ngelihat wajahnya yang pucat banget gitu pak. Tapi si Joko mikirnya itu cuman orang yang ngedaki solo camping gitu. Jadi dia sendirian aja. Setelah tak lama mereka berbincang, akhirnya si Joko ini mengetahui nama orang tersebut, dan namanya itu adalah Abdul. "Ya udah mas, saya mau ngelanjutin pipis dulu nih," kata si Joko. "Ya udah," kata si orang tadi kan. Setelah itu si Joko kemudian pipis dan dia kembali lagi ke tenda untuk istirahat. Setelah itu si Joko ini ketiduran pak, dan dia tiba-tiba terbangun kembali karena mendengar suara yang ngebangunin dia. Bangun, bangun. Kaget kan Joko tuh. "Siapa nih ya?" kata si Joko. Dan suaranya itu dari asar luar tenda mereka pak. Ketika dibukain kan, ternyata itu adalah si Abdul tadi pak. "Mas, ngapain kesini mas?" kata si Joko kan. Gak apa-apa, mau bantuin kamu aja, kan kalian mau sahur, nanti aku bantuin masak katanya. "Oh iya mas," kata si Joko. Terus dia mau ngebangunin temen-temennya kan. Gak usah mas, biar aku aja yang bantuin masnya masak. Si Joko ini malah ngeiya-iyain aja gitu pak. "Ya udah deh," kata si Joko. Terus keluarlah si Joko ini untuk memasak. Di situ dia berbincang dengan si Abdul tadi. Tetapi di sini ketika mereka berbicara, si Abdul ini responnya kayak dingin banget gitu pak. Dia cuma ngejawab beberapa kata doang. Ya udah nih kan, singkat cerita masakannya udah pada mateng nih, dan juga sudah disiapkan juga nih. Akhirnya si Joko ini tadi ngebangunin teman-temannya tuh. Bangun sahur, woy, bangun." Bangun kan temennya kan. Setelah itu teman-temannya ini kan ngelihat si Abdul tadi. Mereka langsung kaget nih. Ini siapa kok tiba-tiba ada di sini?" kata mereka. "Mana mukanya pucat banget lagi." "Iya, ini Mas Abdul. Tadi pas aku mau pipis, aku ketemu Mas Abdul ini," kata si Joko. Dan si Joko itu cuma ngira si Abdul ini adalah, ya dia adalah seorang solo camping gitu yang gak punya temen. Jadi si Abdul ini mau gabung untuk nyari temen gitu. Ya udah ya kan, akhirnya mereka sahur di situ, dan tak lupa juga si Joko ini nawarin si Abdul. Bang, makan bang, sini bang, kita sama-sama makan sini." Gak usah, saya udah tadi. Kalian juga harus jaga sikap ya, walaupun ini di gunung. Tiba-tiba si Joko ini kayak heran gitu. Ini orang kan dari tadi cuman diam-diam doang, tiba-tiba kok dia ngomong kayak gini. Di situ perasaannya udah nggak enak. Cuman dia nggak ngasih tahu teman-temannya gitu kan. Dan setiap kali si Abdul ini ditanyain kenapa mukanya pucat banget, pasti jawabannya selalu sama, karena faktor kedinginan pak. Setelah itu mereka pun melanjutkan untuk ngepuncak lagi. Setelah sampai di puncak, akhirnya mereka santai-santai tuh di situ. Mereka menikmati indahnya alam, menikmati indahnya pemandangan dari atas, ya kan, mendengarkan bunyi-bunyi burung yang bener-bener sejuk lah pokoknya pada saat itu. Di saat-saat mereka menikmati hal tersebut, tiba-tiba si Abdul ini ngomong pak. Kalian kalau pulang jangan lupa ya mampir ke rumahku. Si teman-temannya ini kan karena lagi keasikan gitu pak, mereka cuman ngeiyain doang. "Iya bang, insya Allah nanti." Ya udah ya kan, mereka ngabisin waktu di sana, dan akhirnya tibalah waktu pulang. Ketika mereka mau pulang nih pak, ternyata si Abdul ini udah nggak ada lagi pak. Entah kemana si Abdul ini, entah pulang duluan atau dia menghilang. Ya itu nggak tahu pak, mereka udah kehilangan jejak sama si Abdul pada saat itu. Ya pikir mereka kan si Abdul udah pulang duluan gitu. Ya udahlah gitu kan. Mereka nggak nungguin Abdul lagi nih. Langsunglah mereka pada saat itu pulang. Dan dalam perjalanan pulang itu, ternyata mereka tersesat pak. Mereka hilang jalur. Rasa-rasanya bener loh jalannya ini, kata Joko. Ya nggak tahu, gue juga nggak tahu, gue juga baru pernah kesini, kata teman-temannya. Ya udahlah kita jalan lagi, kata si Joko. Setelah itu kan, tak beberapa jauh dari sana, mereka ngelihat sebuah makam pak. Terus mereka nih iseng nih ngedeketin makam tersebut. Dan juga makam tersebut masih terlihat terjaga gitu pak, terawat. Dan ketika ngeliat batu nisannya itu pak, mereka kaget banget pak. Tahu nggak kenapa? Soalnya namanya itu adalah Abdul
2013. Mereka langsung shock di situ, Pak. Kok makamnya ini sama namanya sama si Abdul tadi, kata teman-temannya. Lah, ini makamnya siapa? Bukannya Abdul tadi ada sama kita ya? Oh iya ya, kata mereka. Kan dia tadi juga ngomong gitu. Kalau kalian pulang, jangan lupa mampir ke tempatku ya. Jangan-jangan yang dimaksud Abdul itu ini, Pak. Oh iya ya, langsung merinding nih kata teman-temannya. Sebenarnya gue mau jujur nih, kata si Joko. Gue sebenarnya beberapa kali sempat ngelihat bayangan ketika kita lagi istirahat dan ketika gue lagi nyari kayu bakar, kata si Joko. Tapi gue nggak mau cerita sama kalian gitu. Dan anehnya lagi, pada malam hari itu gue ngeliat tenda seseorang, kata si Joko. Dan setelah itu gue bertemu sama si Abdul itu. Dan anehnya, kata si Joko, ketika gue bertemu sama si Abdul, bayangan yang dari tadi ngawasin gue itu udah nggak ada lagi. Si Baim juga cerita bahwasannya dia ketika mandi juga merasa diawasi oleh seseorang. Di dalam kepanikan itu, mereka tidak lupa untuk mendoakan si Abdul agar bisa tenang, amal baiknya diterima di sisinya, dan juga semoga Abdul ini dalam keadaan baik-baik saja gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan setelah itu mereka pun akhirnya kembali pulang gitu, Pak. Dan cerita inilah yang dialami oleh Joko dan juga beberapa temennya. Ya mungkin ceritanya sampai sini dulu ya. Gua mohon maaf banget nih, karena dalam sebuah cerita bisa aja ada yang tertambah dan juga ada yang terkurangi. Dan cerita ini juga bukan berasal dari gua, jadi kepalitannya itu tidak bisa dibenarkan 100%. Ya udahlah gitulah pokoknya. Dan jangan lupa mampir di video aku berikutnya ya. Assalamualaikum.